Waktu sudah lepas, saya persilakan kepada Ibu Mariam. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat di Seeing with New Eyes. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita menghadap hadirat-Nya. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, betul Tuhan, segala puji, segala hormat dan kuasa hanya semata-mata untuk-Mu Tuhan. Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung. Dari sorga Engkau datang untuk kami semua Tuhan. Engkau telah mati, tapi Engkau dibangkitkan untuk menjadi Raja. Tuhan, kami ingin terus memuji, kami ingin terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau yang akan kami sembah selama-lamanya. Tuhan, pada awal daripada minggu ini, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami manusia yang rapuh, kami manusia yang banyak kelemahannya Tuhan. Tapi kami memiliki satu Tuhan Raja yang Maha Kuasa, yang keagungannya kekal selama-lamanya. Dan kepadamulah Tuhan, kami mempercayakan hidup ini, yang mungkin kosong, penuh pergumulan, banyak kekacauan, tapi di dalam Engkau kami mengalami kepenuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, saya coba share screen dulu. Baik, berjangkar pada penyembahan Kristus, itulah judul pada renungan pada pagi hari ini. Anchored in worship. Kalau kita sejenak merefleksi ke belakang pada saat Pak Jeffrey menjelaskan mengenai self-knowledge, self-acceptance, self-love in Christ, kita sudah paham bahwa ini semua adalah bagaimana Tuhan hadiah, the gift of being yourself pada diri kita masing-masing, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita pun juga diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki makna bahwa saya dicintai, saya aman dengan identitas saya sebagai anak Allah, dan saya bernilai karena saya adalah anak adopsi, anak yang Tuhan mau kita itu memiliki identitas kita, jauh melebihi anak tunggalnya yang dikorbankan demi untuk kita semua. Nah, maka pada hari ini kita akan coba teruskan dengan sedikit membahas mengenai self-care. Saya rasa bahwa semua di antara kita mungkin sudah tahu mengenai self-care wheel, tapi ini saya mungkin mengambil yang sederhana, yang kita lihat dari 6 persepsi atau 6 sudut, yang diharapkan kita, setiap dari kita melakukannya dalam ke-6 aspek ini. Saya mungkin mulai sedikit sepintas dari aspek psikologis. Bagaimana kita bisa self-care? Maka kita bisa lebih kreatif, kita bisa melakukan meditasi, kita buang semua yang ada di lingkungan kita yang mungkin membuat kita begitu pusing dan begitu kacau. Tapi sejenak kita merenung, merefleksikan ke dalam diri kita sendiri. Itu kita bisa lakukan dengan membuat jurnal, bisa kita lakukan dengan melakukan hal-hal kreatif, apakah menggambar atau mengekspresikan dengan kata-kata atau dengan suatu image. Saya teringat pada apa yang Bu Ruth tuliskan mengenai beberapa waktu yang lalu mengenai bagaimana kita bisa mengingat
6 hal biar hidup kita lebih tenang ke dalam gambar-gambar yang sederhana, tapi justru poin-poinnya itu bisa sangat melekat dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada di antara kita yang bisa mengekspresikannya melalui musik, melalui katakanlah suatu art yang indah, itu bisa merupakan suatu self-care secara psikologis. Dan kita juga bisa melakukan self-care secara emosional. Kita bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan explore hobi kita. Kita bisa katakanlah menangis, tertawa, bahkan menjerit sekalipun. Tidak apa-apa, kita bisa menamakan, bisa memberi label segala emosi yang kita alami, dan kita bisa validasi, kita bisa keluarkan. Karena dengan cara itu kita pun juga bisa membuat emosi kita itu lebih terkendali. Banyak hal di antara mungkin kita mengalami kadang-kadang sesuatu yang tidak membuat kita bisa bertahan, maka silakan masuk ke dalam kamarmu, silakan untuk menangis, silakan untuk menjerit, tidak apa-apa, karena itu sebenarnya hal yang baik untuk perawatan diri kita sendiri. Secara personal juga kita bisa di sini ditekankan untuk belajar new skill. Apakah itu merenda, apakah itu juga misalnya membuat karangan bunga, atau itu bisa foto, atau katakanlah untuk memelihara binatang dan sebagainya. Kita juga bisa membaca buku dan kita juga bisa set goals. Walaupun kita mungkin merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, atau contoh mungkin saya ceritakan mengenai mami saya pada waktu usia 91 tahun, pada waktu dia jatuh pada saat menunggu kereta api MRT, dia jatuh dan hipnya patah. Lalu pada saat dokter melihat kondisi mami, lalu menanyakan usia mami dan menanyakan berbagai hal, lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa sangat riskan untuk mengoperasi mami yang berusia saat itu 91 tahun. Tapi mami langsung berkata, "Dokter, operasi saya karena saya masih ingin melayani Tuhan." Di usianya yang ke-91 dalam keadaan rapuh, dalam keadaan dia masih minum Plavix, obat pengencer darah. Dia memiliki tekad dan tujuan hidup bahwa dokter, operasi saya karena saya masih ingin melayani Tuhan. Sesuatu yang membuat hidup kita bermakna kalau kita memang memiliki goal dan menentukan goal tujuan hidup kita. Dan sampai kapanpun kita akan merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Memang tidak mudah pada saat mami itu melewati operasinya karena dia masih minum pil pengencer darahnya. Tapi dari situ saya dan mami menyaksikan keindahan bagaimana Tuhan tetap memegang tangan anaknya. Secara fisik juga kita bisa melakukan exercise, latihan, bisa hidup dengan pola makan yang sehat, dan juga mungkin sekali-sekali kalau kita merasa begitu lelah, kita bisa melakukan massage pijit atau cream bath atau apa. Ini semua sesuatu yang berkaitan dengan perawatan diri kita sendiri. Secara profesional, kita diharapkan untuk bisa set boundaries. Contoh misalnya, dalam keadaan rumah tangga, saya tidak pernah punya pembantu sejak dahulu. Maka seringkali saya merasa bahwa hidup ini rasanya sangat rutin, berat, dan tidak ada pekerjaan yang habis-habisnya dari bangun pagi sampai tidur malam. Tapi saya menentukan, saya membuat set boundaries. Saya hanya sanggup melakukan pekerjaan ini. Jadi tolong, apakah Papa bisa membantu membersihkan tempat tidur, kamar kita, mengosek kamar mandi, dan juga cuci piring. Demikian juga anak. Saya memiliki boundaries, katakanlah membuat batasan bahwa Mama adalah ibu yang tidak terlalu pandai masak. Sehingga mungkin masakan Mama tidak berkenan di hati 3 anak-anak Mama. Tapi bolehkah Mama minta bahwa hari Senin dan Kamis anak ke-1
yang mengarrange, yang katakanlah memasak. Hari kedua dan kelima, anak kedua. Hari kedua dan kelima maksudnya Selasa dan Jumat. Lalu hari Rabu dan Sabtu, hari ketiga dan hari keenam itu anak ketiga. Itu sejak mereka berada di kelas 5 dan 6 SD. Kami sudah, atau saya sudah membuat set boundaries. Kalaupun berantakan, saya mengatakan, oke, silakan kalian mau berantakan, berantakanlah di dalam kamarmu masing-masing. Jadi kalau mama menemukan kaos kaki atau handuk ada di ruang tamu, mama akan lempar ke dalam kamar kamu masing-masing. Itu bagaimana caranya saya set boundaries supaya saya bisa kuat menghadapi hidup yang penuh dengan banyak tantangan ini. Saya juga mengatakan no, berani berkata no, tetapi juga saya mencoba untuk sebelum saya mengatakan no, saya ingin apakah saya juga memang adalah wanita yang berhikmat dalam mengatakan no atau tidak ini. Lalu sekali-sekali saya jalan untuk berlibur, mungkin tidak jauh-jauh. Paling saya katakanlah jalan ke pantai, di mana saya bisa merasakan semilir daripada angin atau katakanlah udara yang walaupun panas, tapi saya bisa merasakan ada keteduhan pada saat saya mengamati pantai dan juga mengamati kapal-kapal yang berjangkar di kejauhan. Ini perlu kita lakukan agar kita self-care terhadap diri kita sendiri. Dan yang keenam adalah secara spiritual. Ini yang paling utama dan paling penting. Kita perlu menyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Kita harus berlatih forgiveness, karena disitulah sering banyak kepahitan hidup kita pendam, karena kita belum bisa memaafkan. Saya tahu begitu banyak orang yang mungkin melakukan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Tetapi kembali bahwa cepat atau lambat kalau kita tidak bisa memaafkan, maka itu akan menggerogoti jiwa kita karena kita terus merasa pahit dan memendam rasa yang sakit di dalam hati ini. Melakukan yoga juga satu hal yang baik untuk kita bisa konsentrasi kepada pernafasan kita dan hal-hal yang terjadi di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, satu hal yang saya ingin perdalam pada pagi ini adalah mengenai penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anchored in worship, gagasan utamanya adalah kita memiliki visi untuk mengagungkan Tuhan. Kalau kita mengagungkan Tuhan, maka raksasa yang ada, yang kita alami, tantangan, pergumulan yang kita sedang jalani, itu akan menjadi relatif kecil. Saudara-saudara sekalian, Blaise Pascal mengatakan bahwa ada kekosongan yang dibentuk Tuhan di dalam hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun, siapapun, tetapi hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita merenung bahwa bagian kosong di dalam hati kita itu hanya bisa dipilih oleh Tuhan, maka kalau kita melihat bagaimana Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, maka tidak ada lain bahwa Tuhan itu sungguh agung. Ketika kita mengagungkan Raja yang berkuasa atas segalanya ini, maka semua kewalahan kita, semua pergumulan kita akan bertemu dengan kedaulatannya dan kedekatannya. Pada saat brokenness, maka kita akan bertemu dengan Allah kita yang sangat agung. Dan kebenaran ini menjadi sauk atau labuh atau anchor atau jangkar bagi kita para GKM dan caregivers dalam melewati masa yang panjang, tidak pasti, dan melelahkan.
Mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya minggu lalu atau 2 minggu lalu. Saya bersama-sama dengan 6, dalam tanda petik kami menyebutnya kelompok Maria Marta. Itu adalah kelompok pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Kami memiliki grup penguritan dan kami bertemu seminggu sekali lewat video call, lewat FaceTime. Dan di dalam video call dan FaceTime itu selalu ada saja yang mengalami dalam tanda petik masalah. Kebanyakan mereka adalah menjaga para lansia. Saya menyebutnya sebagai kakek atau nenek atau ama atau akong. Kami mulai jam 9:30 malam setiap hari Kamis. Dan setiap hari kami melakukan pekerjaan rumah karena memang ada programnya. Dan pada Kamis yang kemarin, satu orang mengatakan saya tidak bisa ikut terlibat karena saya sedang di luar, saya diusir. Lalu 2 minggu sebelumnya, yang lain lagi juga mengalami hal yang sama, diusir. Anda bisa bayangkan, kita kalau bekerja sebagai TKI di luar negeri, bekerja dari pagi sampai malam. Jam 9:30 malam, jam 10 malam, Anda berharap Anda sudah bisa merebahkan tubuh Anda tidur. Tapi 2 minggu berturut-turut, 2 orang ini tidak bisa masuk ke rumah pada jam 9:30, jam 10 malam, bahkan sampai kami selesai 10:30 malam. Tetapi kami berkata bahwa gak apa-apa, dengarkan saja secara pasif. Dan dia atau mereka bisa merasakan suatu keteduhan. Karena apa? Mereka tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Kami mengatakan tetap berjangkar pada kebenaran ini, bahwa Raja Tuhanmu itu tetap berada bersama denganmu. Sehingga inilah yang memampukan mereka itu bisa melewati hidupnya. Mereka hidup jauh dari keluarganya di Indonesia. Mereka masuk dalam keluarga yang sebenarnya asing buat mereka. Mungkin bahasanya asing, mungkin budayanya asing. Belum lagi pekerjaan yang menumpuk, belum lagi mereka diusir. Tapi satu hal di mana mereka masih bisa terus teguh dan mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka mendapatkan kesabaran yang lebih dalam lagi. Mereka mendapatkan suatu keteguhan lagi, komitmen lagi, bahwa saya harus menyelesaikan kontrak saya. Masih tinggal 5 bulan, saya pisah, dan seterusnya, dan sebagainya. Ini karena mereka berefleksi pada keagungan Tuhan, raksasa yang membuat masalah mereka menjadi relatif tidak berarti. Mari kita baca bersama dalam hati kita, ataupun juga dengan mute ya. Kita baca Yesaya 25 ayat 1. Kalau dengan mute kita mungkin bisa berbicara atau membacanya dengan keras ya. Kita membaca bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Kalau kita dalam keadaan yang berat, kita terus mengatakan ini, Tuhan, aku mau meninggikan Engkau, mau bersyukur padamu, sebab kesetiaan-Mu yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Kita mengakui kedaulatan Tuhan, dan sekaligus kita mengakui bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Maka baiklah kita membaca selanjutnya 2 ayat ini yang memang membuktikan bahwa keagungan Tuhan itu berada jauh di atas tantangan yang kita hadapi. 1 Tawari 29 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mazmur 145 ayat 3. Sejalan dengan satu Tawarikh, kita mengatakan besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita bisa bayangkan saudara sekalian, maka kalau kita senantiasa memuji dan bersyukur pada saat kita diusir, pada saat kita dalam keadaan terpuruk, pada saat mungkin kita dalam keadaan yang tidak stabil, atau pada saat kita yang sangat lelah karena pergumulan hidup kita ini, maka kita akan melihat bahwa kita akan memperoleh kekuatan. Karena Tuhan, kita mau memuji sekarang, kita mau bersyukur, dan itulah yang membuat bahwa semuanya bisa kita lalui. Bagaimana pengakuan akan kebesaran Tuhan mengubah cara pandang kita sebagai penyintas GKM atau sebagai caregivers GKM. Maka yang pertama adalah terkadang kesulitan sebagai penyintas GKM atau caregivers besar sekali dan membuat kita kewalahan. Tetapi dengan menyembah Tuhan dan mengakui keagungannya dan kebesarannya yang kekal, ini dapat membantu kita untuk menaruh kesulitan-kesulitan kita pada tempatnya. Saat ini, mari saudara sekalian, kita ambil waktu untuk menyembah dan merenungkan keagungan Tuhan. Ketika kita sedang tidak stabil atau kewalahan menghadapi kerabat terkasih kita. Ketidakpastian masa depan, kelelahan dan kehabisan tenaga, kompleksitas kesehatan dan masalah kesehatan jiwa, keuangan, isolasi, karena mungkin kita dijauhkan oleh sesama kita. Keputusan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bekerja, untuk terapi, semua yang memenuhi pikiran kita, yang membuat kita mengalami krisis baik dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Stres yang dialami kita sebagai caregivers dan seterusnya. Mari saudara sekalian, dengan brokenness kita datang kepada Tuhan. Kita meminta kepenuhan dalam Kristus di dalam diri kita. Kalau saudara-saudara membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 itu dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Berteguh di dalam iman kita. Dan hatimu melimpah dengan syukur. Maka disitulah brokenness kita diisi dengan kepenuhan di dalam Kristus. Saya akan membahas sedikit berdasarkan tadi ayat 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan Mazmur 145 ayat 3. Bagaimana dinamika kesulitan menjadi pengagungan akan Kristus Tuhan kita yang hidup dalam diri kita. Masalahnya mungkin ketidakpastian akan hari esok. Lalu bagaimana Tawarikh dan Mazmur mengatakan, Dia ditinggikan sebagai kepala dari semuanya, kebesarannya melampaui segalanya. Maka apa yang kita lakukan? Kita terima dengan mempercayakan semua ketidakpastian ini kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang memiliki segala kuasa dan hukum-hukumnya. Yang kedua, kalau kita merasa lelah dan kehabisan daya, dari 1 Tawarikh tadi dan dari Mazmur,
kita membaca bahwa kuasanya dan kemuliaannya tidak bisa pudar. Maka harapan kita adalah, jadilah kekuatanku sekarang ya Tuhan. Aku akan be my strength today bersama dengan Engkau. Karena aku melangkahkan kakiku seiring dengan anugerah. Oh, itu sungguh kita menjadi plong. Karena memang itulah kekuatan kita, di mana kita bisa melangkah dengan anugerah menghadapi hidup ini. Kalau kita mengalami yang ketiga, tekanan keuangan, maka kita dari ayat tadi berkata, segala sesuatu di surga dan di bumi adalah miliknya. Jadi Tuhan sebagai Raja, sebagai penyedia, sebagai provider, ajarilah aku Tuhan untuk mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kita mengalami kompleksitas kesehatan, bingung menjalankan terapi, maka ingat bahwa keagungan dan hikmat adalah milik Tuhan kita. Maka kita bisa minta padanya untuk menuntun para dokter, terapis, memberikan hikmat dan berkuasa atas mereka, dan kita bisa mempercayakan masalah kesehatan kita pada dokter, pada terapis yang Tuhan telah berikan hikmat. Kita lanjutkan, saudara sekalian. Indah sekali bahwa jaminan Tuhan yang kita sembah itu akan menguasai hidup dan masalah kita. Maka kali ini luangkan waktu hening untuk menyembah Tuhan, saudara sekalian. Nyatakan satu sifat Allah yang mengatasi kesulitan kita. Mari kita mencoba untuk berdoa secara singkat dulu. Oh Tuhan, kebesaran-Mu itu milik-Mu ya Tuhan. Kita baca, kita ulangi kembali 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mazmur 145 ayat 3 kita katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Coba sebutkan 3 atribut Tuhan yang kamu lihat. Kebesarannya, kuasanya, kemuliaannya, dan lain-lain. Maka masuklah ke yang keempat. Lengkapilah. Tuhan, aku membawa Erika putri saya, atau membawa Mami kepadamu. Atau sebutkan semua nama kerabat terkasih kita. Sebutkan namamu sendiri. Kiranya Engkau dimuliakan atas anak kami, atas kerabat terkasih kami. Lalu tutuplah dengan satu kalimat pujian. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Raja yang penuh hikmat dan kasih. Saudara sekalian, pengharapan bagi kita merupakan jangkar, anchored in worship, di mana kita terus menyembah keagungan Tuhan. Karena Allah kita kasih. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu menjadikan jiwa kita berjangkar di dalam Kristus yang maha kasih, maha kuasa, dan maha hikmat. Dia bisa menjadi konselor kita, pemimpin kita, raja kita, kepala kita. Dan waktu kita melihat Tuhan seperti ini, maka masalah kita menjadi kecil. Amin, saudara sekalian.
Maka kita amini 3 Yohanes 1 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berjangkar menggambarkan jiwa yang tertambat dengan aman pada Kristus. Mari saudara sekalian, kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama. Yang hitam saya yang bacakan, yang merah saudara-saudara sekalian semua bacakan. Mungkin saya bisa minta Pak Jeffrey mengatasnamakan semuanya. Jadi mohon Pak Jeffrey untuk unmute ya Pak ya. Dan kalau biru kita bersama-sama membacakannya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Milik-Mu lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, dan kemuliaan. Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Segala yang ada di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Kebesaran-Mu Tak terhingga dan tak terselami. Bersama-sama dimuliakanlah Engkau atas keluarga kami, segala kebutuhan kami dan isi hati kami. Amin. Saudara sekalian, mari berjangkar dengan kuat pada our wonderful counselor Jesus Christ dalam penyembahan kita kepadanya. Amin. Baik teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan di dalam pagi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Mariam. Kami bersyukur Tuhan bahwa ketika kami melihat Engkau yang besar, yang mulia, yang agung, yang kudus, yang luar biasa, kami merasa bahwa problema kami menjadi kecil Tuhan. Makasih Tuhan untuk kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan yang Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau di dalam menghadapi hidup ini. Kami nggak takut lagi Tuhan. Belajar maju bersama Engkau sebagai GKM dan caregiver. Karena kami disertai oleh Romo yang Kudus yang baik dan juga disertai oleh setiap berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur, memuji Engkau, meninggikan nama Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati Ibu Mariam juga di dalam hidupnya Tuhan, supaya terus boleh menjadi berkat, baik di Sing, baik secara sebagai anak kepada mamanya dan juga sebagai ibu dan sebagai juga nenek dan juga semua Tuhan. Berkati Ibu Mariam dimanapun Ibu Mariam berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga sebentar lagi kami doa, kiranya Engkau juga menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.